Sepekan Mitra Pos edisi hari ini, Sabtu 16 Januari 2021. Kami akan menyajikan berita seputar Karisidenan Pati dan Semarang dalam sepekan ini bersama saya Siti Soleka. Inilah Sepekan Mitra Pos selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, terjadi kecelakaan kapal di perairan utara Bumi Natali pada 8 Januari 2021 kemarin. Dua nelayan menjadi korban, satu diantaranya dinyatakan hilang dan saat ini masih dalam pencarian hingga ke perairan pantai Karangjahe Rembang. Terjadi kecelakaan kapal di utara perairan Kabupaten Pati pada Jumat kemarin. Akibatnya, dua nelayan menjadi korban dalam tragedi tersebut, satu diantaranya dinyatakan hilang dan saat ini masih dalam pencarian hingga ke perairan pantai Karangjahe Rembang. Diketahui kapal tradisional yang dinaiki Anang dan Budi ditabrak kapal dagang di perairan utara Juwana Kabupaten Pati terjadi pada Jumat sore kemarin, tepatnya di perairan Banyutowo Pati. Satu korban bernama Budi hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Sementara temannya bernama Anang diketahui selamat dengan berenang 9 jam. Warga desa Klayu Siwalan, Kecamatan Batangan ini menuturkan karena kejadian ini, kapal yang ditumpanginya hancur dan membuat dia dan temannya terpental. Selanjutnya, Anang berenang dengan bantuan sebatang bambu. Ia menuju kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk meminta pertolongan. Sekitar pukul 1 dini hari, Anang ditolong oleh kapal Cumi yang sedang melaut. Sekitar pukul 6 dia dititipkan ke kapal tradisional dan dibawa ke pelabuhan Banyutowo. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Pemkab Pati resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai kontribusi mencegah penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa Bali mulai Senin 11 Januari 2021. Pemkab Pati resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai kontribusi mencegah penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini. Ketua Satpol PP Kabupaten Pati Hadi Santosa mengatakan, selain melakukan operasi justisi di jam-jam tertentu, tim gabungan akan menutup jalur lalu lintas di berbagai titik, diantaranya di Jalan Area Pasar Ronggowangsan, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr. Susanto, dan Jalan Penjawi. Sementara untuk jalur jalan untuk kendaraan dari luar kota tetap aktif namun dimaksimalkan melewati jalan lingkar. Pada area pertokoan, PKL, kuliner, dan karaoke dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pasar diatur jam operasionalnya menjadi pagi dan sore. Pasar pagi ditutup hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan jam pasar sore ditutup pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terkecuali beberapa pasar yang aktif malam hari boleh buka namun harus menaati protokol kesehatan ketat. Khusus untuk kawasan Stadion Joyokusumo, di hari biasa akan disterilkan dari PKL maksimal hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dan pada hari Minggu, para PKL dilarang berdagang. Untuk menertibkan peraturan tersebut, Hadi mengaku tim gabungan akan melakukan operasi setiap hari di jam tertentu agar area aman dari kerumunan. Dari Pati, Moh Anwar, Mitra Pos melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Satlantas Polres Pati mencatat terdapat penurunan angka kecelakaan pada tahun 2020 dibanding kecelakaan pada tahun 2019. Satlantas Polres Pati mencatat ada penurunan angka kecelakaan pada tahun 2020 dibanding kecelakaan pada tahun 2019. Kasat Lantas Polres Pati AKP Sarwoko mengungkapkan ada 200 hingga 300 kecelakaan di tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi sekitar 1.200 kecelakaan, sedangkan angka laka lantas pada tahun 2019 sekitar 1.500 kejadian. Salah satunya melarang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru yang pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi kecelakaan. Sosialisasi kita kasih tahu, disiplino, jenengan di dopatuhono, aturan-aturan itu. Tapi kan nggak bisa plak-plak selesai, kan nggak bisa, harus ada prosesnya pelan-pelan. Sementara itu, angka kecelakaan pada tahun 2020 didominasi pengendaraan sepeda motor yang seringnya tidak mematuhi standar dalam berkendara.
Sedangkan untuk tempat kecelakaan didominasi berada di jalan antar kecamatan atau jalan milik Pemkab Pati. Sarwoko mengimbau kepada masyarakat untuk menaati peraturan tentang berkendara dan memakai standar dalam berkendara sehingga dapat meminimalisir resiko kecelakaan. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Sebanyak 9.800 vial vaksin Corona Sinovac tahap pertama akhirnya tiba di gudang penyimpanan instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang. Sebanyak 9.800 vial vaksin Corona Sinovac tahap pertama akhirnya tiba di gudang penyimpanan instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jumlah itu setara dengan 4.900 tenaga kesehatan yang akan disuntikan pada tahap pertama vaksinasi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Moh Abdul Hakam mengatakan, vaksinasi tahap pertama akan dilakukan pada 14 Januari mendatang. Sementara itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap pengiriman vaksin dari pemerintah pusat ke Kota Semarang bisa terus berjalan. Sebab kota ini masih membutuhkan banyak sekali dosis vaksin untuk meningkatkan daya tahan warganya dari serangan virus corona. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa Kota Semarang, Kota Solo, dan Kabupaten Semarang akan menjadi 3 daerah pertama yang melakukan vaksinasi pada tanggal 14 Januari mendatang. Dari Semarang, Intan Alifa, Mitra Pos melaporkan. Berita duka pemirsa, tanah air kembali kehilangan ulama besarnya Syekh Ali Jaber pada Kamis pagi. Pendakwah yang memiliki nama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber sebelumnya tengah dirawat karena terpapar virus corona. Syekh Ali Jaber dikabarkan wafat pagi hari ini. Hal ini disampaikan melalui akun Instagram Yayasan Syekh Ali Jaber. Pendakwah yang bernama lengkap Ali Saleh Muhammad Ali Jaber sebelumnya tengah dirawat karena terpapar virus corona. Kabar kondisinya sempat ramai dibahas karena beredar foto-foto viral beberapa waktu lalu. Namun saat itu dipastikan kondisi Syekh Ali tidak parah. Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan Syekh Ali Jaber meninggal sudah dalam keadaan negatif COVID-19. Berpulangnya pendakwah yang sangat konsen menyebarkan syiar Islam ini meninggalkan kesan mendalam bagi umat Islam. Syekh Ali Jaber banyak dikenal melalui televisi dalam acara Hafiz Indonesia dan acara ceramah agama. Tim Liputan, Mitra Pos melaporkan. Seorang oknum ASN di Pati tertangkap basah karaokean di salah satu hotel pada masa PPKM Kamis sore kemarin. Seorang oknum ASN di Pati tertangkap basah karaokean di salah satu hotel pada masa PPKM Kamis sore kemarin. Hal ini membuat Bupati Pati Haryanto menurunkan pangkat dan memberikan denda administratif sebesar 300.000 bagi pelaku. Oknum ASN ini melanggar ketentuan dalam surat edaran Bupati Pati mengenai tempat karaoke yang tidak diizinkan beroperasi selama PPKM. Selain itu, ASN ini juga tidak mematuhi Pergub nomor 49 dan 66 tahun 2020. Oknum ASN tersebut terjaring operasi justisi yang dilakukan jaringan Polres Pati bersama Satpol PP. Saat terjaring razia, ia masih mengenakan seragam ASN yang bermotif batik. Ia tertangkap basah tengah berada di ruangan sebuah tempat karaoke yang berada di Jalan Syekh Jangkung, Pati. Pada saat pemberlakuan PPKM, ternyata ada yang di tempat karaoke. Setelah saya rapatkan bersama Pak Sekda, bersama Pak PLT Kepala BKPB, kami memutuskan bahwa PNS tersebut nanti akan kita berikan sanksi, yaitu penurunan pangkat selama 3 tahun. Dan itu adalah sanksi yang paling berat karena sesuai dengan mekanisme aturan ketentuan kepegawaian. Karena di saat pemberlakuan PPKM, PNS tidak menjadi contoh yang baik, tapi justru malah
melakukan hal-hal yang melanggar peraturan bupati maupun surat edaran PPKN. Bersama pemandu karaoke dan juga memiliki indikasi tengah mabuk, Haryanto menyayangkan terjadinya hal tersebut. Haryanto pun berharap peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi ASN lainnya. Ia juga menegaskan apabila nanti kembali ditemukan adanya ASN yang melanggar, pihaknya akan memberlakukan sanksi lebih berat. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus menjadi sajian akhir dari Sepekan Mitra Pos untuk edisi hari ini. Informasi mengenai berita dan kejadian terupdate sekaligus dan Pati dan Semarang dapat Anda akses di www.mitrapos.com. Dan kini saatnya saya Siti Soleha beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.